Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 12 IPA ini? Lama tak jumpa dengan Pak Guru yang ganteng ini, ya. Guru biologi tetap saya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dalam kondisi eh, wabah COVID-19, yang mana wabah ini sudah melanda semua negara-negara yang ada di dunia ini. Bahkan ada penelitian yang mengatakan separuh makhluk hidup itu akan habis oleh COVID. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tapi saya yakin karena kita itu selalu berada di koridor yang baik, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang berguna. Hari ini pun kita berguna. Kalian bisa menjadi murid, saya menjadi pengajar di sini. Ya, jadi menuntut ilmu ini. Terima kasih. Hari ini kita lakukan pembelajaran anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan. Ya, manusia itu tumbuh dan berkembang. Tumbuhan tumbuh dan berkembang. Demikian juga corona, tumbuh dan berkembang. Ya, apa pertumbuhan itu? Sebelum kita melihat apa pertumbuhan itu dan apa perkembangan, maka kita lihat gambar. Ini tentunya kalau saya tanyakan gambar apa anak-anak? Manusia Pak. Ini gambar apa? Ayam. Ini gambar apa? Bunga mawar Pak. Bahkan ini adalah bunga mawar merah. Sengaja Pak Guru berikan bunga mawar merah. Ya. Kalau bunga mawar yang putih itu tandanya menyerah, kalau merah itu adalah berani. Sehingga Pak Guru menampilkan bunga mawar yang merah. Gitu ya. Eh, Manusia dari kecil ini, kalian ini merangkak, dirawat oleh seorang ibu, dibiayai oleh seorang ayah sehingga kamu bisa berjalan, ya kan? Bisa berlari, kemudian bisa berlari dan berpikir. Sehingga inilah yang disebut dengan pertumbuhan dari kecil menjadi lebih besar. Ayam juga sama, dari telur ya, kemudian dirami ya. Kalau ayam itu, kalau manusia tidak perlu dirami. Kalau ayam dirami. Dia akan menetas selama 20 hari, dia akan menetas. Kemudian dia akan menjadi ayam yang dewasa. Kemudian menjadi ayam yang siap membuahi, ayam jantan maupun ayam betina. Tumbuhan juga sama, dari biji ya. Kemudian dia berkecambah. Setelah berkecambah, maka dia akan tumbuh dan berkembang, membentuk pohon, membentuk daun, membentuk bunga. Kemudian mungkin ini nanti akan berbuah. Nah, pertumbuhan dan perkembangan di sini apa maksudnya? Ya. Pertumbuhan dan perkembangan, kita lihat pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran, ya. Kayak tadi bertambah ukuran. Ukurannya kecil menjadi besar. Volumenya juga bertambah. Ya, volumenya juga bertambah. Coba kita lihat hidungnya kalian yang mungil dulu waktu bayi menjadi lebih besar. Ya. Bobotnya juga bertambah. Yang awalnya cuma 2,5 kilogram menjadi 50 kilogram. Jumlah selnya juga bertambah. Ya, atau protoplasma yang bersifat apa? Irreversible, tidak dapat kembali ke semula atau ke asal. Jadi kalau sudah kalian itu besar, sulit untuk menjadi bayi lagi, tidak mungkin. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Proses bertambah ukuran baik volume, bobot, jumlah sel dan protoplasmanya yang bersifat irreversible. Paham ya? Tuh.
Ingat-ingat itu. Kalau kalian berarti tumbuh. Bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan itu beda dengan pertumbuhan. Kalau perkembangan itu adalah proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Ah, sudah tahu. Itu ganteng, itu cantik. Ya, dapat berupa bentuk, susunan, dan fungsi-fungsi organnya. Melihat bintang film yang ganteng misalnya, itu kan kadang anak-anak kan sampai histeris. Lah itulah namanya dewasa. Tapi kalau anak-anak kecil diberi seperti itu tidak dewasa. Makanya tidak berkembang. Tapi menjadi aneh kalau kalian diberi rangsangan seperti itu, tidak seperti itu. Maka itu namanya kurang dewasa, hanya tumbuh saja. Ya. Tapi kalau anak-anak Muhammadiyah kelas 12 ini luar biasa. Saya yakin luar biasa. Kalau seumpama kita bertatap muka hari ini mungkin kalian itu sudah ya mungkin ada yang baru mandi ini. Maka itu perkembangannya lambat itu ya. Tapi itu ya, jadi pertumbuhan itu adalah jumlahnya itu semakin banyak, berkembang tidak seperti itu. Tapi secara biologis itu e, berubah. Kalau tumbuhan itu berbunga, kemudian berbuah itu namanya perkembangan. Jadi jangan disamakan antara tumbuh dan berkembang. Gitu ya. Bagaimana dengan awal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, kita lihat. Apakah langsung? Tidak, ya. Maka kalau tumbuhan itu mengalami yang namanya perkecambahan. Kalau mau turunnya kecambah. Kalau Jawanya itu membentuk cambah, ya. Kalau cambah dele, Pak, sama itu proses dari biji. Tahu biji ya? Biji kedelai itu. Biji kedelai itu kan dari kedelai ya, sehingga direndam, maka dia akan berkecambah dan dijual di pasar. Apa sih perkecambahan itu yang merupakan awal dari pertumbuhan dan perkembangan? Yaitu peristiwa tumbuhnya embrio. Nah, di dalam biji menjadi tanaman yang baru. Ya, biji akan bercambah jika berada dalam lingkungan yang sesuai. Pak, bagaimana untuk agar tidak berkecambah? Ya dijemur sehingga dia akan membentuk yang namanya istirahat. Mengalami masa istirahat. Ya. Kalau dikasih air, maka proses inilah yang membentuk yang namanya perkecambahan. Sehingga membutuhkan apa? Air yang memadai. Ini suhu, ya. Kemudian butuh oksigen, kelembapan dan cahaya. Ya. Jadi kalau proses perkecambahan ini kurang airnya, maka jelas dia tidak akan berkecambah. Tidak ada oksigen, jelas dia tidak akan berkecambah. Makanya di planet Mars, Pak Guru pernah ke sana kemarin, ke Mars itu, tidak ada oksigen kan di sana, ya, sehingga tidak ada tumbuhan di sana itu. Oh, Pak Guru ini termasuk ini cungucu, enggak. Memang betul, cungucu saya ya. Sehingga di sana tidak ada oksigen, tidak ada yang namanya kehidupan. Di bulan juga tidak ada kehidupan. Karena tidak ada oksigen, tidak berkecambah. Oksigen hubungannya dengan apa? Air. Dalam proses apa, Pak? Fotosintesis. Itu materi kelas 2. Fotosintesis butuh air, kemudian butuh karbon dioksida, terbentuklah yang namanya oksigen. Maka kita khusus ini diciptakan di dunia ini. Ya, bumi ini diciptakan ada airnya, kemudian dari air itu tumbuh lumut,
Dari lumut akan tumbuh oksigen, maka makhluk hidup yang ada di mana? Di dunia ini bisa hidup berkembang. Jadi seperti itulah Allah menciptakan sesuatu itu ya. Ada prosesnya. Tidak moro-moro hati. Ya. Makanya tanyakan prosesnya itu pada ibunya. Kamu dulu itu bagaimana? Apa kecil apa langsung besar? Gitu ya. Bagaimana tipe perkecambahan pada tumbuhan? Ada epigial. Apa epigial itu? Kotyledon terdapat di permukaan tanah karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Namanya epigial. Apa kotyledon? Cadangan makanan. Kedelainya yang kalian makan itu adalah kotyledon namanya. Kotyledon, cadangan makanan. Dia terdorong ke atas tanah, maka namanya epigial. Ya. Nah, ini apa aja tumbuhan-tumbuhan yang tergolong epigial? Kalian cari ya. Apakah dia apa? Dikotil atau monokotil? Til. Kemudian pada perkecambahan hipogial, kotiledon tetap berada di dalam tanah. Contohnya apa kira-kira? Pernah kalian nanam jagung? Ikut ayahnya ke kebun? Atau menanam padi? Ya ada sebagian yang pernah. Itulah yang disebut hipogial. Kenapa? Karena kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Tapi kalau kalian itu makan apa namanya musim kemarin itu durian, kemudian dilempar durian itu, pasti kotiledonnya keangkat ke atas. Maka durian itu disebut dengan tipe perkecambahannya adalah epigial. Perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah perkecambahan. Ada true, ada leaf, ada kotiledon. Lah ini kotiledonnya. Epikotil. Di atasnya kotiledon ini namanya adalah epikotil. Kalau di bawahnya kotiledon itu namanya hipokotil. Epikotil itu akan menjadi pucuk terus, kemudian hipokotil akan berkembang menjadi batang. Ya, ini perbedaannya. Coba lihat. Kalau hipogial itu berada di dalam tanah, kalau epigial terangkat ke atas tanah. Itu akan membentuk akar, ya. Kemudian ini adalah pertumbuhan pada akar. Ini nanti akan dipelajari di apa? Pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Belajar ya dengan baik untuk pertemuan selanjutnya. Tentang apa, Pak? Pertumbuhan dan perkembangan pada batang, pertumbuhan dan perkembangan pada daun, pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih anak-anak. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang baik, kurang sopan. Terima kasih. Tugas saya adalah untuk memberikan ilmu, kemudian menghibur sedikit. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.